Meresponi terus dan makin maraknya penyebaran virus corona, Tuhan membawa saya untuk makin menyadari betapa pentingnya untuk umat Tuhan betul-betul berpindah dan hidup dalam kerajaan-Nya yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 27-29. Karena memang segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan terus digoncang. Hanya mereka yang terus belajar hidup hanya dari firman-Nya yang akan menikmati kehidupan yang tak tergoncangkan. Itu sebabnya adalah penting untuk umat Tuhan terus memelihara keterhubungan dengan hamba-hamba Tuhan yang membawa firman dalam hidupnya. Karena dari situlah kebergantungan terhadap Tuhan akan jadi terus bertumbuh. Tuhan membawa saya untuk membaca firman dari kitab Wahyu. Tepatnya Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Alkitab mencatat, kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat 1-4 Alkitab mencatat, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa, sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Tuhan menegaskan, Dia sudah mengutus hamba-hambanya dari ruang tahta, yaitu yang ditulis di dalam Alkitab dengan sebutan malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit, dengan membawa tanda meterai, yaitu firman hidup, dan harus memeteraikan dahi hamba-hambanya. Firman itu harus termeterai dalam pikiran setiap hambanya, setiap umat pilihannya. Meterai firman inilah yang akan menghindarkan umat pilihan dari berbagai hal yang mematikan atau membahayakan sebagai akibat terbukanya pintu lubang jurang maut. Kegoncangan dan berita-berita menakutkan akan semakin banyak dan semakin sering. Tapi bagi mereka yang memiliki meterai firman di pikiran mereka, akan selalu menikmati adanya penjagaan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan secara nyata. Kerajaan yang tak tergoncangkan itu sangat nyata, bukan hanya sekedar wacana atau informasi kosong. Jadi saat umat pilihan terus membangun hidup sesuai dengan takaran iman yang Tuhan berikan, mereka pasti akan mengalami bagaimana kehidupan sehari-hari mereka jadi dibedakan dan diistimewakan dari antara orang-orang lain di bumi ini. Doa dan harapan saya, biarlah setiap kita terus mengalami adanya firman yang berbicara dalam hidup kita. Dan dengan ketaatan, kita terus melangkah dalam firman yang Ia nyatakan tersebut. Dari situlah realita kerajaan yang tak tergoncangkan tersebut jadi semakin bermanifestasi
dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 4-5 mencatat, di dalam Dia, di dalam firman, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Meskipun Menteri Kesehatan sudah menjelaskan bahwa tidak semua orang yang mengalami close contact dengan penderita secara otomatis akan jadi ikut sakit. Yang harus dilakukan untuk tetap sehat adalah memastikan makan makanan sehat, memastikan imun tubuh tetap kuat, dan melakukan standar prosedural kesehatan lainnya seperti rajin mencuci tangan secara menyeluruh dan sebagainya. Jadi, jangan pernah menjadi panik, takut atau khawatir, apalagi menjadi paranoid. Teruslah membangun manusia roh kita. Pastikan hati kita selalu berkobar-kobar, terbakar oleh kuasa firman dan api Roh Kudus-Nya. Di dalam firman-Nya ada kehidupan ilahi yang membuat kita memiliki posisi rohani di atas semua kegoncangan yang ada atau akan terjadi di bumi ini, termasuk bahaya ancaman virus corona. Kegelapan, termasuk di dalamnya virus corona, tidak akan bisa mengalahkan terang kehidupan ilahi yang ada di dalam kehidupan umat pilihan. Sebaliknya, terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan. Saya pernah mendengar kisah kesaksian dari satu orang hamba Tuhan yang bernama John G. Lake. Beliau menerima banyak penyingkapan firman tentang hidup sebagai orang percaya yang seharusnya memanifestasikan kehidupan Kristus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam salah satu momen pelayanan yang ia alami, ia pernah memberi diri untuk menjadi volunteer yang merawat penduduk di salah satu desa di Afrika yang terkena wabah penyakit menular yang sangat mematikan. Saya kurang terlalu jelas apakah itu virus cacar, virus Ebola, atau penyakit sampar. Tapi dengan mudah virus yang mematikan tersebut bisa menular kepada orang lain, dan di waktu itu belum ada antivirus yang bisa dipakai sehingga ada cukup banyak korban yang ditimbulkannya. Tapi meskipun di saat itu tidak ada sarana medis yang bisa dipakai untuk menjaga diri, keberadaan hamba Tuhan John G. Lake sama sekali tidak menunjukkan adanya gejala terinfeksi oleh virus yang mematikan tersebut. Hal ini menimbulkan keheranan hebat dari para medis yang ikut menangani kasus wabah ini. Dan ketika mereka menanyakannya secara langsung kepada pendeta John G. Lake, dia menjawab, hal ini disebabkan karena adanya kehidupan Kristus di dalam hidupku. Virus yang mematikan ini tidak bisa hidup di dalam tubuhku karena adanya kehidupan Kristus tersebut. Mendapati rekan perawat dan dokter yang ada sama sekali tidak bisa memahami apa yang dia katakan. Pendeta John G. Lake meminta untuk ada seorang perawat mengambil sampel air liur yang ada di salah satu pasien yang terpapar virus mematikan tersebut untuk kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Di bawah mikroskop terlihat aktivitas dari virus tersebut. Tapi ketika pendeta John G. Lake meminta perawat tersebut mengoleskan air liur yang mengandung virus tersebut ke tangannya dan mencek kembali di bawah mikroskop, para perawat dan dokter tersebut mendapati bahwa virus tersebut sudah menjadi mati. Hai umat Tuhan, bersiaplah. Inilah saatnya untuk kita bangkit dalam kuasa roh dan menyatakan terang Tuhan di dunia sekeliling kita. Kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1-2 mencatat, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Saya percaya inilah saatnya ketika bangsa-bangsa mengalami ada kegelapan dan kekelaman yang merundungi hidup mereka. Ini waktunya kita sebagai orang percaya bangkit menjadi terang, memberi pengharapan dan mengimpartasikan keilahian Tuhan, mengimpartasikan kehidupan Tuhan. Kita menelan maut dalam kemenangannya. Karena suatu kabar buruk, perilaku suatu bangsa bisa mengalami perubahan secara drastis. Contohnya adalah kabar tentang terjangkitnya 2 orang akibat virus corona di Indonesia. Apalagi sekarang sudah ada beberapa korban jiwa. Dari gaya bersalaman menjadi berubah, pemakaian antiseptik menjadi semakin sering, memakai masker, bahkan ada yang menjadi sangat ketakutan sehingga segera memborong berbagai kebutuhan pokok dalam jumlah yang sangat banyak. Semua itu terjadi sebagai akibat beredarnya kabar buruk. Tentu saja semua itu dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga dan melakukan antisipasi agar tidak tertular. Tapi dari hal ini saja, saya mulai berpikir, mengapa kabar buruk justru memberi dampak yang besar dan dengan cepat menular? Sedangkan saat mendengar suara Tuhan atau firman-Nya, kita justru berbantah-bantah, tidak percaya, dan bahkan tidak berubah sama sekali. Kalaupun berubah, perubahannya terjadi dengan sangat lamban. Ada yang salah dengan diri kita. Kita telah menjadi orang yang begitu reaktif ketika mendengar kabar buruk, daripada cepat meresponi ketika suara Tuhan datang dalam hidup kita. Saya mendapati itulah kebiasaan buruk yang pernah dilatih oleh dosa sewaktu kita menjadi budak dosa. Di dalam alam bawah sadar kita telah terbangun sistem reaktif terhadap kabar-kabar buruk. Dan di saat yang sama, sistem ketaatan terhadap pekerjaan roh dan firman jadi seperti dilumpuhkan. Inilah yang membuat kita jadi serupa dengan dunia, atau mudah dicetak oleh situasi, kondisi, dan keadaan yang ada. Oleh karena itu, kita perlu membongkar akal budi kita untuk dilatih ulang oleh pekerjaan firman dan rohnya. Imajinasi, logika ilahi, asumsi, persepsi, serta motivasi hati harus kembali diselaraskan oleh suara Tuhan. Jadi hidup kita tidak lagi digerakkan oleh roh-roh dunia, termasuk roh ketakutan. Melainkan kehidupan kita bisa sungguh-sungguh memanifestasikan diri sebagai anak Allah. Tiba-tiba saya jadi teringat kisah Yesus yang menyembuhkan orang kusta dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 12-13. Alkitab mencatat, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Kekasih Tuhan, Yesus telah melakukan suatu tindakan yang berisiko karena menyentuh orang yang sakit kusta. Sebab virus penyakit ini bisa saja menular lewat sentuhan fisik secara langsung. Itulah sebabnya orang kusta pada zaman itu harus diasingkan. Tapi Yesus sebagai anak Allah tidak pernah berimajinasi dirinya bakal tertular. Bahkan tidak pernah terpikir sedikit pun akan bisa tertular, dan tidak berasumsi serta tidak berpersepsi bahwa dirinya bisa tertular. Tidak terbersit sedikit pun di pikiran Yesus. Justru yang ia rasakan adalah Bapa di sorga berkehendak menyembuhkan. Ia melihat Bapa bergerak dan ia pun turut bergerak. Jadi ia berpikir bahwa dirinya adalah solusi, jawaban,
dan siap menghadirkan mujizat untuk orang kusta tersebut, dan menjadi roh yang menghidupkan, lalu menelan segala penyakit dalam kemenangan. Jika mau jujur, seringkali respon kita sangat berbeda jika dibandingkan dengan Yesus dalam menyikapi adanya suatu penyakit atau virus. Reaksi kita masih sama dengan reaksi dunia ini, bukan respon sebagai anak Allah. Saya jadi paham, perombakan akal budi kita harus tuntas dan kontras, bahkan harus ekstrim. Ibarat bandul tidak boleh ada di tengah-tengah antara manusiawi dan kebenaran. Harus sepenuhnya ada di kebenaran. Tidak boleh ada percampuran, apalagi sampai dikendalikan oleh berbagai ketakutan. Tidak, kita adalah anak Allah. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus merepresentasikan keberadaan sebagai anak Allah. Sekali lagi, bukan juga berarti kita harus dengan gagah mendatangi orang-orang dengan penyakit menular tersebut. Jangan salah memahami saya. Saya menegaskan, hiduplah seperti Yesus yang hanya bereaksi saat ia mendapati Bapa bergerak dan bertindak. Ia tidak pernah meresponi pergerakan apapun yang berasal dari dunia ini. Dari hal ini, saya sungguh termotivasi untuk menggembleng diri saya untuk senantiasa membaca firman, mendeklarasikan firman, dan memenuhi hati serta pikiran saya hanya oleh firman. Hanya firman dan firman dan firman saja. Bandul pikiran saya tidak boleh ada di tengah, tapi harus ekstrim berada pada posisi melekat pada firman-Nya, percaya pada firman-Nya, dan hanya melakukan firman-Nya. Hanya digerakkan oleh firman saja, tidak boleh yang lain. Itulah jalan satu-satunya untuk hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin.